Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hiwalah. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Sofia Selina. Pembahasan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Nova Saputri. Pembahasan ketiga akan disampaikan oleh Ahmad Fadilsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sailina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hiwalah dan dasar hukum hiwalah. Nah, yang pertama, pengertian hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang, baik berupa hak atau mengalihkan pembayaran atau pula kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang yang mempunyai hutang dan piutang dengan disertai dengan percaya dan kesepakatan bersama. Nah, pengertian hiwalah menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Hanafiyah. Hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab pula. Nah, yang kedua ada menurut Sayyid Sabiq. Nah, hiwalah adalah pemindahan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih. Baru kita masuk ke dasar hukum hiwalah. Nah, yang pertama itu dasar hukumnya ada hadis. Pelaksanaan hiwalah menurut Nabi Muhammad SAW adalah diperbolehkan. Nah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan apabila seseorang dari kalian yang utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. Jadi buat kalian yang merasa berlebihan uang, harus cepatnya membayar hutangnya. Dan bagi orang-orang yang udah mengalihkan utangnya kepada orang kaya, juga orang kayanya harus hendaklah mengikutinya dan secepatnya membayarkan hutangnya. Yang kedua ada dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang terjemahannya, akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Maksud amanat di sini adalah hutangnya, menunaikan hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu itu di sini tuh artinya tuh para saksi yang melihatnya, berarti ya. Hendaklah kamu para saksi janganlah menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Jadi di sini para orang-orang yang sudah dipercayai untuk menunaikan amanatnya, yaitu untuk membayar hutangnya, maka jangan sekali-sekali tidak membayarkannya. Atau para kalian yang menjadi saksi bahwa pemindahan hutang itu harus jangan menyembunyikan gitu, jangan menyembunyikan persaksiannya yang disaksikan itu. Maka kalau kalian menyembunyikannya berarti kalian itu berdosa, karena Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, yang ketiga itu ada di qiyas. Menurut metodologi usul fikih, ini hiwalah dapat dianalogikan dengan al-kafalah. Nah, yang keempat itu ada ijma. Ijma itu para ulama telah berkonsensus ini ya, akan keabsahan hiwalah ini karena ia merupakan proses pemindahan hutang nih, dan bukan barang. Jadi hutang langsung dan bukan barang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya alihkan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat hiwalah. Yang pertama itu ada rukun hiwalah. Rukun hiwalah menurut mazhab Hanafi itu ada dua. Yang pertama ijab yang disampaikan oleh muhil. Yang kedua qabul yang disampaikan atau diucapkan oleh muhal. Namun menurut para ulama rukun hiwalah ini ada 6. Yang pertama itu ada muhil,
yang kedua itu ada muhal, yang ketiga itu ada muhal alaih, yang keempat itu ada muhal bih, yang kelima itu ada piutang muhil kepada muhal alaih, yang keenam itu adalah sikhat. Yang kedua syarat hiwalah. Syarat hiwalah juga terdiri dari 6. Yang pertama itu yang memindahkan utang, yang kedua yang menerima hiwalah adalah orang yang berakal, yang ketiga itu orang yang dihiwalahkan juga harus berakal, yang keempat keredoan tiga belah pihak yang bersangkutan dengan hiwalah, yang kelima hutang yang dipindahkan itu mesti jelas, yang keenam itu ada hutang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya. Selanjutnya mengenai hukum hiwalah. Dalam istilah fuqaha, hiwalah atau hawalah itu diartikan sebagai pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang akan menanggung atau membayar hutang tersebut. Pengalihan hutang ini dibenarkan dalam syariah, bahkan sering dipraktikkan oleh umat Islam. Bukan di masa sekarang saja, namun sudah dari zaman Nabi Muhammad SAW. Akad hiwalah ini juga disebut dengan akad tolong-menolong yang merupakan manifestasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu membayar adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang dari kamu dipindahkan penagihannya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia menerimanya. Dari hadis tersebut, Imam Ahmad menyimpulkan bahwa orang yang mendapati pemindahan hutang itu wajib menerima akad hiwalah. Namun, beberapa ulama berpendapat lain bahwa akad hiwalah tidak wajib, melainkan sunnah atau para ulama juga sudah memperbolehkan akad hiwalah ini. Namun, hiwalah yang dimaksudkan para ulama yaitu hiwalah yang berbentuk hutang piutang, bukan hiwalah yang berbentuk barang konkret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Padalsyah. Saya akan menjelaskan berakhirnya akad hiwalah. Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hawalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaihi karena meninggal dunia atau bangkrut, atau ia mengingkari adanya akad hawalah. Sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Yang ketiga, jika muhal alaihi telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal. Sementara muhal alaihi mewarisi harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah muqayyadah, maka berakhirlah sudah akad hawalah itu menurut mazhab Hanafi. Yang kelima, jika muhal menghibahkan harta hawalah kepada muhal alaihi dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menyedekahkan harta hawalah kepada muhal alaihi. Ini sama dengan sebab yang kelima di atas. Yang terakhir, jika muhal menghapus bukukan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaihi. Bab selanjutnya, aplikasi akad hiwalah pada lembaga. Hiwalah adalah sistem yang unik cocok untuk diadaptasi untuk manusia. Karena hiwalah kebanyakan daripada hidup manusia muamalah. Hiwalah tidak digunakan untuk memecahkan masalah akun dibayarkan, tetapi lebih dari itu juga berperan sebagai transfer dana dari seorang individu ke individu lain, atau kelompok atau perbankan, serta mana itu telah dipraktekkan dalam sistem perbankan. Esensi hawalah adalah transfer beban debitur atau muhil, orang tergantung yang berkewajiban untuk membayar hutang atau muhal alaihi. Tidak ada utang antara mereka.
untuk dia di sana juga utang serupa kepada penghapusan hutang, dan meminta pemilik untuk mengumpulkan hutang piutang untuk muhal alai. Oleh berkata kepadanya, saya telah pindah Anda untuk mengumpulkan hutang kepada saya, begitu dan begitu. Karena ia berutang tingkat yang sama dengan utang saya untuk Anda, maka tagilah itu. Jika pemilik utang muhal menerima tulus, kemudian menyelesaikan muhil beban utang. Dalam hiwalah mekanisme di lembaga keuangan syariah, berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling membantu meringankan beban orang di tengah kesulitan dalam clearing utang mereka, sehingga tidak untuk mengganggu sirkulasi keuangan dan ekonomi dinamika dalam masyarakat. Dan semua ini dalam bentuk transaksi transfer bebas dari unsur-unsur riba dalam bentuk apapun. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.